Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Siti Asara dengan NIM 1914040045, Nur Fadila dengan NIM 1914040054, dan Mawaddah dengan NIM 1914040055. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang penilaian, yang dimana itu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor, mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, adapun poin pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama yaitu pengertian penilaian, yang kedua penilaian kognitif macam-macam dan contohnya, yang ketiga penilaian afektif macam-macam dan contohnya, yang keempat penilaian psikomotor macam-macam dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian penilaian. Menurut Griffin dan Nix, penilaian adalah sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Sementara menurut Popham, memberikan definisi penilaian merupakan sebagai suatu upaya formal untuk menetapkan status siswa terkait dengan sejumlah variabel minat dalam pendidikan. Permendiknas nomor 27 tahun 2007 dan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan ditemukan pengertian penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya yaitu penilaian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian, mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Selanjutnya itu tingkat berpikir ranah kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini, siswa hendaknya mampu mengingat kembali berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Hal-hal itu dapat meliputi fakta, kaidah dan prinsip serta metode yang diketahui. Yang kedua, tingkat pemahaman atau comprehension. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu tingkat penerapan atau application. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan juga merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur, atau teori tertentu pada situasi tertentu.
Yang keempat yaitu tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta. Konsep pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu tingkat evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya, macam-macam penilaian kognitif dan contohnya. Yang pertama itu ada tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang soal dan jawabannya diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Menjawabnya tidak selalu direspon dengan menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar. Tes tertulis dapat mengukur kemampuan siswa dalam jumlah besar dalam tempat dan waktu yang terpisah. Adapun bentuk dari tes tertulis ini, yang pertama yaitu pilihan ganda. Tes ini pada pokoknya menghadapkan kepada siswa sejumlah alternatif jawaban, umumnya antara 3 sampai 5 alternatif. Untuk setiap soal dan tugas siswa adalah memilih salah satu di antara alternatif tersebut berdasarkan sesuatu dasar pertimbangan tertentu. Yang kedua, isian. Completion test biasa disebut dengan tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Nah, contoh dari tes isian ini misalnya, virus dapat melakukan reproduksi dengan cara titik-titik. Nah, jadi inilah yang harus nanti diisi oleh peserta didik. Selanjutnya, bentuk tes tertulis yaitu benar salah. Pengertian tes tertulis benar salah adalah suatu bentuk tes tertulis di mana soalnya berupa pernyataan yang mengandung dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Karakteristik soal ini adalah mudah disusun dan dapat mengungkap materi atau konsep yang cukup luas. Selanjutnya yaitu ada tes uraian. Pengertian soal ini menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tes tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kemampuan, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir kritis, kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada yang namanya tes lisan. Pengertian tes lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi terutama pengetahuan atau kognitif, di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara lisan atau verbal dan ditanggapi oleh peserta didik secara langsung. Dan yang ketiga, ada penugasan dengan lembar kerja. Instrumen penugasan berupa pekerjaan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penilaian ini bertujuan untuk pendalaman terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penilaian afektif. Pengertian penilaian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku,
seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Popham, tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Akan tetapi, penilaian ranah afektif sepertinya belum mendapat porsi yang lebih dibandingkan dengan penilaian ranah kognitif dan psikomotor. Masih banyak para pendidik yang menilai ranah ini kurang memperhatikan rambu-rambu serta pedoman yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penilaian ranah afektif harus dilakukan secara objektif dan profesional, yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif, kemampuan yang diukur adalah yang pertama menerima atau memperhatikan, yang kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, yang kelima karakterisasi. Selanjutnya karakteristik ranah afektif. Ada 5 tipe karakteristik yang penting, yaitu yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang kelima moral. Selanjutnya contoh pengukuran ranah penilaian afektif. Kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat dalam belajar. Secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan oleh pengisian angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur yang pertama menerima atau memperhatikan, yaitu meliputi kesepakatan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan, memperhatikan. Yang kedua, merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan. Yang ketiga, menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Yang terakhir, mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasikan sistem suatu nilai. Adapun jenis skala sikap, skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat penilaian afektif. Yang pertama, skala Likert, yaitu prinsip pokok skala Likert adalah penilaian lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi pernyataan seorang terhadap butir pernyataan yang disediakan. Skala Likert menggunakan skala dengan 5 angka. Skala 1 berarti sangat negatif dan skala 5 berarti sangat positif. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan respons yang menunjukkan tingkatan. Contoh pilihan responnya yang pertama SS, yaitu sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contohnya dalam suatu upacara bendera. Yang pertama, setiap peserta harus khidmat mengikuti jalannya upacara tanpa kecuali. Yang kedua, peserta diperbolehkan berbicara asal dalam batas-batas tertentu dan tidak mengganggu jalannya upacara.
Selanjutnya yang ketiga yaitu skala Thurston. Skala Thurston merupakan skala mirip deskriptif graphic rating scale karena merupakan suatu instrumen yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Pada deskriptif graphic rating, skala terdiri dari 5 tingkatan, sedangkan pada skala Thurston jumlah skalanya digunakan berkisar antara 7 sampai 11. Di sini ada angka dari 1 sampai 11. Di bawahnya ada A, B, C, D, E, F, G sampai K. Terus di sini ada keterangannya very favorable, natural, dan very unfavorable. Pernyataan yang diajukan kepada responden disyaratkan oleh Thurston kira-kira 10 butir, tetapi tidak kurang dari 5 butir. Selanjutnya yaitu skala Goodman. Skala ini berupa sederetan pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan ini, setuju atau tidak setuju. Bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu, maka diasumsi juga setuju dengan pernyataan sebelumnya dan tidak setuju dengan pernyataan sesudahnya. Contohnya yang pertama, saya mengizinkan adik saya bermain ke tetangga. Yang kedua, saya mengizinkan adik saya pergi kemana ia mau. Yang ketiga, saya mengizinkan adik saya pergi kapan saja dan kemana saja. Yang kedua, adik saya bebas pergi kemana saja tanpa minta izin terlebih dahulu. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan, sehingga bila responden setuju pernyataan B, diasumsikan setuju A. Selanjutnya, jika responden setuju dengan pernyataan nomor C, berarti setuju pernyataan A dan B. Selanjutnya yang ketiga, semantik diferensial instrumen, yaitu disusun oleh Ongks, OOD, dan kawan-kawan. Ini mengukur konsep untuk 3 dimensi. Dimensi-dimensi yang ada diukur dalam kategori menyenangkan, membosankan, sulit mudah, cepat lambat, dan aktif pasif, baik tidak baik, kuat lemah, berguna tidak berguna. Dalam buku Osgood dikemukakan ada 3 faktor untuk menganalisis skalanya. Yang pertama, evaluation atau baik buruk. Yang kedua, potensi, kuat lemah. Yang ketiga, activity, cepat lambat. Yang kelima, familiarity atau tambahan nanali. Contohnya bisa dilihat di sini, ada baik, ada berguna, ada aktif. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui minat atau pendapat siswa mengenai suatu kegiatan atau topik dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu pengukuran minat. Di samping menggunakan skala seperti dicontohkan di atas, minat juga dapat diukur dengan cara seperti yang di bawah ini. Yang pertama, mengunjungi perpustakaan, misalnya SS, SB, AS, TS, STS. Yang kedua, sandiwara, yaitu SS, SB, AS, TS, STS. Pilihan senang sampai dengan sangat tidak senang dapat ditentukan sendiri, boleh juga diteruskan sampai 11 skala. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya penilaian psikomotorik. Pengertian psikomotorik. Bloom 1979 berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Singer 1972 menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Jenis-jenis penelitian psikomotorik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Yang pertama, tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu. Yang kedua, proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning stage yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang ketiga, ada penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Pada bagian ini disajikan 3 contoh bentuk penilaian tes praktik, proyek, dan portofolio untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Contoh tes praktiknya, tes praktik pertama digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal yang pertama menyajikan hasil pengamatan, yang kedua memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada garis tersebut, dan yang ketiga mengomunikasikan hasil pengamatan secara tertulis dan lisan. Lembar kerja pertama, potong kertas isap atau kertas tisu dengan ukuran 4x12 cm. Kemudian gambarkan atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Selanjutnya, ambil beaker gelas atau gelas bekas air mineral isi dengan air setinggi 1 cm. Kemudian deskripsikan hasil pengamatanmu. Kemudian buatlah prediksi apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Kemudian celupkan kertas tisu di air dengan posisi garis berada di sedikit di atas permukaan air. Selanjutnya, presentasikan hasil pengamatan. Kemudian untuk instrumen tes praktik pertama, disediakan tabel di mana pada kolom terdapat nomor, indikator, dan hasil penilaian, di mana untuk poin 3 yaitu baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Untuk yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, deskripsi pengamatan. Ketiga, menafsirkan peristiwa yang akan terjadi.
keempat melakukan praktik, dan yang kelima yaitu mempresentasikan hasil praktik dengan jumlah skor yang diperoleh. Kemudian kita masuk pada rubrik penilaian, di mana disediakan kolom. Kolom pertama diisi dengan nomor, yang kedua yaitu indikator, dan yang ketiga rubrik. Kemudian dicantumkan kriteria penilaian, yaitu jumlah skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Kemudian yang kedua yaitu contoh proyek. Tugas proyeknya digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal kemampuan menyelesaikan tugas proyek pemecahan masalah secara berkelompok dan menerapkan pengamatan termasuk pengukuran memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuknya yang pertama, bentuklah kelompok dengan anggota antara 3-5 anak. Yang kedua, pilihlah salah satu tugas proyek yang disediakan untuk setiap kelompok. Ketiga, kerjakan tugas proyek tersebut dalam waktu kurang lebih 100 menit meliputi penyelesaian tugas dan presentasi. Dan selanjutnya yaitu tugas proyek yang dapat dipilih disediakan adalah tugas proyek pertama, tugas proyek kedua, dan tugas proyek ketiga. Kemudian yang kedua yaitu manajemen nilai keterampilan. Yang pertama, pelaporan. Laporan nilai keterampilan yang dibuat oleh pendidik dapat berupa lembaran, buku, dan buku yang disertai lembaran. Laporan dalam bentuk lembaran hendaknya memuat seluruh informasi tentang kemajuan peserta didik secara menyatu. Kemudian ada pendokumentasian. Yang pertama yaitu tes praktik. Pelaporan tes praktik dibuat secara tertulis oleh pendidik dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna yang hasilnya disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik setiap kali dilakukan penilaian. Kemudian tes project. Laporan tes project dibuat secara tertulis maupun lisan oleh pendidik dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna yang hasilnya disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik setiap kali dilakukan penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu portofolio. Pendidik mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio ke dalam map yang telah diberi identitas masing-masing peserta didik. Menilai bersama peserta didik sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sekolah pada setiap akhir semester. Kemudian seterusnya yaitu tindak lanjut. Hasil penilaian keterampilan oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian laporan hasil penilaian keterampilan oleh pendidik berbentuk nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi keterampilan dan oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misal wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan orang tua atau wali, pada periode yang ditentukan dan dilaporkan kepada orang tua wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.